gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari sama-sama saya undang kita sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Buat saat ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu itu Tuhan. Biarlah turun atas setiap kami. Berajalah untuk setiap kami Tuhan. Dan kami percaya buat kami yang letih, lesu, dan beban berat, Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Dan bagi setiap kami yang sakit, Engkau akan memberikan kesembuhan Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus.
satu hal kerinduan kami. Kami rindu terus berada bersama dengan Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu, terus mengasihi-Mu Bapa. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Kami rindu Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi
Pada saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami mau mengundang hadirat-Mu itu turun atas setiap kami. Ya Yesus Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Biarlah Engkau memenuhi setiap kami Bapa. Setiap kami Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Penuh dengan iman, undang hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku
Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Engkau jadikan kami indah di pemandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami mau berikan segalanya dalam hidup kami Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya dalam hidup kami Tuhan, yang terbaik Tuhan. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah,
Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami tetap bisa melaksanakan ibadah. Dan kami percaya walaupun kami beribadah secara online, kuasa-Mu tidak berubah. Kasih-Mu, hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami di saat kami beribadah. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya firman itu berkuasa. Di saat saudara mengucapkan firman dengan iman, saya percaya ada mujizat besar akan terjadi. Mari saudara katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Allah dengan tema persekutuan mengubah dunia. Saudara, pada hari-hari ini kita sering mendapatkan berita-berita yang tidak baik. Banyak sekali berita buruk. COVID, varian Delta yang sedang mengancam. Tetapi saudara, biar saya menyampaikan kebenaran firman. Bahwa peristiwa ini memang diizinkan terjadi di bumi ini. Tetapi bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, jangan takut. Karena kita ada Tuhan. Saudara, bukan berarti saudara ada Tuhan, tetapi saudara tidak taat kepada pemerintah. Saya perlu nyampaikan, setiap saudara wajib taat kepada prokes yang disampaikan dari pemerintah untuk kita taati. Maka dari itu saya perlu sampaikan, yang pertama saudara, saudara perlu berdoa. Yang kedua, saudara harus taat kepada prokes yang disampaikan oleh pemerintah. Saudara, ini saya mau menyampaikan kebenaran firman dengan tema persekutuan mengubah dunia. Dan peristiwa ini terjadi pada waktu Tuhan Yesus setelah mati di atas kayu salib. Maka seluruh murid-muridnya mengalami keresahan dan ketakutan. Bahkan ada yang tidak berani mengakui bahwa mereka adalah bagian dari murid Kristus. Bahkan ada yang menyangkal. Bahkan ada yang tidak berani mengakui. Bahkan banyak yang melarikan diri. Tetapi sejak mereka melihat ada kuasa kebangkitan, mereka menjadi orang yang penuh dengan keberanian. Dan keberanian itu terjadi dimulai apa? Persekutuan. Nanti kita belajar apa artinya persekutuan. Bagaimana persekutuan bisa mengubah dunia. Bagaimana persekutuan bisa mengubah kota. Yang mana kota itu yang sedang tercekam. Kota itu semua menjadi gempar karena Kristus mati di atas kayu salib. Mari saudara, kita renungkan bagaimana seorang Yesus melakukan mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang sakit lepra ditahirkan. Semua orang mengeluh-ngeluh, memuji-muji Kristus. Tapi berapa hari kemudian orang-orang itu
menyalibkan Yesus. Saudara, pada hari ini saya akan mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca 41, saudara 42. Kita bersaut-sautan sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Di dalam pembacaan ayat di atas tadi, terjadilah sebuah peristiwa yang luar biasa. Di mana dimulai dari sebuah persekutuan yang dibangun oleh jemaat gereja mula-mula. Dan pada waktu itu terjadi suatu ledakan kebangunan rohani yang luar biasa. Dan terjadi mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kaya bertobat. Dan menjual hartanya dibagi-bagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Saudara yang terkasih, itulah transformasi kota terjadi. Sekaligus terjadi pertobatan sebanyak 3.000 orang. Dan memberi dirinya untuk dibaptis. Maka dari itu suatu kegerakan kebangunan rohani terjadi pada waktu itu di seluruh kota. Dan lawatan Roh Kudus yang begitu dahsyat sehingga terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan dan banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kota itu. Saudara, setiap orang percaya, saudara dan saya sebagai orang percaya harus mengalami mujizat. Kalau saudara sebagai orang percaya tidak mengalami mujizat, saudara bukan orang Kristen yang sejati. Setiap orang percaya harus mengalami mujizat dan memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan? Yaitu mengalami mujizat. Modalnya berani praktek melakukan firman Allah. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak berani praktek. Dia tidak berani bayar harga. Dia takut gagal. Setiap saudara yang mau praktek dan saudara mengalami hambatan, saudara, kuncinya minta pertolongan dengan Roh Kudus. Undang Roh Kudus untuk pimpin saudara, untuk berani melakukan firman. Maka pada waktu Roh Kudus menyertai saudara dan saudara melakukan firman Allah, dan saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan.
Dan dia bisa menikmati hidup. Hidup ini dinikmati dengan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Maka dari itu saya perlu sampaikan setiap saudara wajib menikmati mujizat Tuhan. Harus punya pengalaman. Modalnya berani praktek, melakukan firman dengan minta bantuan Roh Kudus. Saudara, kalau kita pelajari berapa banyak orang dunia pada akhir zaman ini selalu mengatakan masa depan mereka tidak menentu. Saya sering berjumpa dengan para pengusaha yang belum kenal Tuhan. Mereka mengalami stres berat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan mereka merasakan bahwa masa sukar ini, yang tidak menentu ini, yang membuat masa depan mereka suram. Tetapi saudara, saya perlu sampaikan bagi saudara orang percaya, bagi saudara orang yang berani praktek kebenaran firman Tuhan, masa depan saudara dijamin Tuhan. Setiap saudara praktek kebenaran firman, berani melakukan firman Allah, masa depan saudara pasti cerah dan penuh harapan. Saudara, bila kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, maka hasilnya pasti ada kuasa mujizat. Saudara akan mengalami hadirat Allah. Di saat saudara melakukan firman, di saat saudara mengundang Roh Kudus untuk menolong saudara, dan pada saudara lakukan firman itu, maka saudara akan menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana jemaat mula-mula mengalami terobosan? Bagaimana jemaat mula-mula mengalami kebangunan rohani yang begitu dahsyat, sehingga seluruh kota mengalami kegoncangan. Seluruh kota mengalami keheran-heranan. Mereka terheran bagaimana orang sakit bisa sembuh. Hanya dilewati oleh bayangannya dari Petrus. Bagaimana orang lumpuh bisa berjalan. Bagaimana mereka bisa berbahasa lidah. Bagaimana mereka bisa mengucapkan sepatah kata saja. Maka terjadilah kuasa mujizat. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana jemaat mula-mula itu melakukan kebangunan rohani yang begitu dahsyat. Yang pertama, karena mereka menerima perkataan atau mendengarkan firman. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2:41, di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, apakah yang menjadi pemicu? Perkataan seperti apa yang mereka dengar sehingga mereka memberikan dirinya untuk dibaptis? Nah, saudara, kita pelajari. Mari saudara dan saya, kita merenungkan. Banyak orang Kristen mengikuti ibadah. Tetapi mereka mendengarkan firman hanya sampai di telinga. Dan tidak ada respon apa-apa. Maka tidak akan terjadi suatu perubahan apa-apa atau mujizat. Berapa banyak orang Kristen menjadi Kristen yang tidak punya kuasa doanya. Sering mengalami kegagalan demi kegagalan.
Karena mereka di saat mereka berdoa, mereka memuji dan menyembah di gereja Tuhan, hanya sampai di mulut. Tetapi tidak keluar dari hati yang didasari oleh kasih kepada Kristus. Maka ibadah mereka menjadi ibadah rutinitas. Dan tidak memiliki kuasa mujizat. Saudara, kita sering terjerat, kita sering terjebak. Hanya melakukan ibadah ala kadarnya, saudara. Kita melakukan ibadah hanya sesuai dengan kemauannya kita sendiri. Bukan didasari oleh kasih. Bukan didasari oleh hati yang dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hatinya sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kebencian. Maka dari itu saudara, di saat saudara menyembah Tuhan, di saat saudara memuji Tuhan, jangan hanya sekedar sampai di mulut saudara. Tetapi harus keluar dari hati saudara yang didasari kasih kepada Kristus. Orang yang mengasihi Kristus adalah orang yang menghargai firman Allah. Orang yang mengasihi Kristus adalah orang yang melakukan 10 perintah Allah. Orang yang mengasihi Kristus adalah orang yang melakukan amanat agung. Orang yang mengasihi Kristus adalah orang yang mengasihi sesama. Bagaimana caranya? Agar saudara dan saya bisa menikmati kuasa mujizat dari Tuhan. Kita belajar dari jemaat mula-mula yang mengalami transformasi kota dan mengalami kuasa mujizat demi mujizat. Jemaat mula-mula mendengarkan firman Tuhan dan meresponi dengan membuka hati dengan tulus. Saudara, ini penting, saudara. Setiap saudara mendengarkan firman dan saudara perlu respon. Setiap firman yang saudara respon dengan membuka hati yang lebar-lebar dengan tulus. Artinya mata hati yang tulus itu adalah mata hati yang didasari dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif. Dan hal-hal yang baik ini diresponi dengan percaya kepada firman ini. Percaya setiap firman yang diucapkan oleh para rasul pada waktu itu. Nah, inilah saudara. Firman ini akan membuai kebaikan. Saudara, pada waktu firman itu masuk di dalam hati kita, atau hati jemaat mula-mula pada waktu itu, maka setiap jemaat mula-mula melakukan setiap firman yang dia dengar dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saudara, ini penting. Firman itu masuk di dalam hati kita, maka kita responi firman itu untuk dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Artinya apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan melalui pikiran, perasaan, kehendak, itu adalah firman Allah yang harus kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dan pada waktu saudara meresponi dengan sepenuh hati itu, hati saudara akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Hati saudara akan menjadi mata hati yang terang. Saudara bisa membeda-bedakan mana yang benar, mana yang salah.
Mana yang dikatakan binasa, mana yang dikatakan keselamatan. Maka firman itu mulai menjadi pelita di dalam hati saudara. Dan saudara jemaat mula-mula mengambil keputusan untuk memberi dirinya dibaptis. Artinya dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Mana yang perbuatan daging, mana yang hawa nafsu. Yang menjadi setru Allah. Dia buang, dia tinggalkan, dia bertobat. Dan dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Detik itu juga saudara, dia menerima keselamatan. Petrus menyampaikan, Yesus yang dari Nazaret, yang engkau salibkan, dia bangkit pada hari ketiga. Maka semua jemaat mula-mula mereka meresponi. Mereka melihat ada kebenaran. Dan mereka bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan mereka memberikan dirinya dibaptis. Dan detik itu juga, dengan mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, mereka menerima keselamatan. Dan maka dari itu saudara, terjadilah sebuah transformasi kota. Sekaligus 3.000 jiwa dibaptis. Orang yang ingin mengalami terobosan adalah orang yang mau mendengarkan firman dan memilih daya respon yang tinggi dengan cepat, membuka hati yang lebar-lebar dan merenungkan firman dengan hati yang murni sehingga firman itu berbicara dalam hatinya. Jadi kalau saudara mau mengalami terobosan, kalau saudara mau mengalami mujizat, hendaknya saudara belajar dari jemaat mula-mula ini. Pada saat dia mendengarkan firman dan memiliki daya respon yang tinggi, dengan cepat-cepat membuka hati lebar-lebar dan merenungkan firman dengan hati yang murni. Sehingga firman itu berbicara, menyentuh hatinya. Firman itu menegur, firman itu mengubah paradigmanya yang lama itu menjadi paradigma yang baru. Maka dia mengerti bahwa itulah kebenaran. Maka dari itu saudara, mereka tidak menunda-nunda. Mereka mengambil keputusan untuk memberi dirinya dibaptis. Saudara, mengapa yang dikatakan perkataan itu begitu dahsyat? Perkataan itu yang dimaksud adalah firman. Firman itu logos. Apa artinya? Logos ialah amanah dari pihak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, yang wajib diberitakan dan ditaati saudara. Jadi setiap firman itu adalah amanah dari Allah. Dan dinyatakan dalam Kristus Yesus. Dan melalui peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib dengan misi menebus dosa saudara dan saya, maka saudara wajib memberitakan kabar baik. Wajib memberitakan kabar-kabar tentang keselamatan. Hari-hari ini berapa banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir. Saudara, jadilah terang. Beritakan ada berita baik, berita keselamatan. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dengan mentaati setiap firman-Nya, saudara akan selamat. Selamat di bumi sampai di surga.
Kata logos ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda. Jadi firman itu adalah sabda dari Allah. Bahkan firman itu di dalam Yohanes dikatakan firman itu adalah Allah. Itu sendiri. Maka dari itu saudara dan saya kita wajib mendengarkan firman untuk dilakukan. Bukan firman hanya dibaca tapi tidak dilakukan, maka saudara firman itu tidak akan menjadi hidup. Saudara dan saya harus menghidupkan firman dengan melakukan setiap firman. Kata logos yang berarti adalah sabda atau buah pikiran yang diungkap dalam perkataan. Diungkap dalam pertimbangan nalar. Diungkap dalam perkataan arti, saudara. Dan dalam bahasa Ibrani ditulis dafar. Dafar berarti hal yang ada di belakang yang adalah firman kreatif Allah. Dan sejajar dengan hikmat. Maka dari itu dari dafar ini adalah firman kreatif Allah yang sejajar dengan hikmat, yaitu pengantara Allah dalam hubungan dengan ciptaan. Artinya dari firman ini menjadi sebuah pengantara antara manusia dengan Allah supaya kita connect. Supaya kita bisa connect dengan Allah melalui apa? Firman. Firman yang dilakukan maka kita akan menjadi connect dengan Tuhan. Yang saya katakan tadi, firman sama dengan logos. Logos adalah amanah yang dinyatakan dalam Kristus yang harus ditaati. Firman akan tetap mati bila hanya sampai didengar. Tetapi bila firman dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus, maka transformasi itu terjadi. Mujizat itu terjadi. Mari kita buka di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 20. Saya baca. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dan berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan. Siapa artinya saudara dan saya yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Saudara artinya saudara dan saya untuk mendapatkan sebuah terobosan dan mujizat, perhatikan firman. Dan firman ini kalau kita lakukan akan mendapatkan kebaikan. Dan dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini di luar sana mereka semua mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tetapi saya perlu sampaikan, berbahagialah saudara menjadi orang percaya. Karena dengan saudara menjadi orang percaya, jika saudara melakukan kebenaran firman, maka saudara akan menikmati hadirat Allah. Dan hadirat Allah itu akan melindungi saudara dari segala macam penyakit. Hadirat Allah itu akan mengubah yang tidak ada jadi ada. Hadirat Allah yang hadir dalam hidup saudara, yang tidak mungkin jadi mungkin. Apakah mudah mendengarkan firman untuk dilakukan? Tidak mudah saudara. Seperti jemaat mula-mula pada waktu mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Dan mereka tercerai-berai. Dan pada waktu setiap rasul-rasul menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Mesias, dia sudah bangkit pada hari ketiga.
Saudara, pada waktu jemaat mula-mula itu, sebelum jadi jemaat mula-mula, mereka adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Apakah mudah? Enggak mudah, saudara. Mereka mendengarkan firman dari para rasul. Dan waktu mereka mempunyai respon yang cepat itu, saya percaya dia buka hati. Mereka minta pertolongan dari Roh Allah. Dengan mengundang Roh Allah supaya mereka bisa mencernakan, supaya mereka mendapatkan pertolongan dengan diberikan hikmat. Dan hikmat itu membuat mata hati mereka menjadi terang. Dan mereka berani bayar harga dengan melakukan firman. Memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan bertobat. Dan pada waktu itu mereka disertai Roh Allah dan banyak mujizat yang terjadi. Jika saudara dan saya ingin mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kita harus berani melakukan setiap firman Tuhan dengan hati yang murni. Maka kita akan mengalami mujizat. Tetapi pada waktu saudara mau melakukan kebenaran firman, saudara dihambat oleh kekhawatiran, ketakutan. Saudara perlu mengundang Roh Kudus masuk dalam hati saudara. Karena Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu penghibur. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu menguatkan. Dan pada waktu saudara melakukan, hadirat Allah hadir dan mujizat terjadi. Dengan melakukan setiap firman maka Allah akan menopang hidup kita. Dan tanpa kita sadari bahwa setiap firman yang kita lakukan itu membentuk karakter kita. Dan jika kita lakukan setiap hari menjadi gaya hidup kita, maka kita akan manunggal dengan Allah. Dan itulah yang dikatakan bahwa kita menjadi manusia roh. Sehingga pada saat kita menghadapi badai, menghadapi masa sukar, saudara tidak mudah goyah. Saudara, iman saudara tidak mudah runtuh. Tetapi sebaliknya, saudara akan menaklukkan badai dan saudara akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Yang kedua, saudara, jemaat mula-mula ini mengalami suatu kebangunan rohani karena apa? Karena mereka mengadakan persekutuan. Kata yang dipakai untuk persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, yang berasal dari kata koinus, yang artinya lazim atau umum. Arti yang berkaitan dengan kebersamaan. Atau kata lain yang dihubungi dengan koinonia, yaitu koinonos, yang berarti sekutu atau kawan sekerja. Nah saudara, ini yang perlu kita mengerti. Jadi kata-kata sekutu, ini yang dikatakan sekerja, sepikir, seperasaan, sekehendak. Nah bagaimana sebagai orang Kristen bisa sehati, sepikir, seperasaan? Kita belajar dari jemaat mula-mula. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Coba perhatikan. Ada pesan dari Kristus. Ada perintah yang baru. Supaya apa? Saling mengasihi. Saudara, kata saling ini kita sering tidak pernah perhatikan. Kata saling ini adalah bisa diartikan, digambarkan berlomba-lomba. Kita ini sering terjerat oleh hukum dunia, yaitu jika kamu baik kepada saya akan lebih baik. Saudara, kalau ini kita lihat casingnya, saudara, luarnya seperti benar. Kamu baik, aku lebih baik. Bagaimana kalau kamu jahat? Aku lebih jahat. Tetapi firman Tuhan mengajar, jangan mengasihi tunggu orang berbuat baik kepadamu. Kamu tidak baik, aku tetap baik. Nah, inilah yang saudara di sini dikatakan, aku akan memberitakan perintah baru. Hendaknya kamu saling mengasihi, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Saudara, berapa banyak kita tidak sadar bahwa kita kerap kali menghadapi dunia yang jahat. Kerap kali kita melakukan kebaikan. Kerap kali dibalas dengan kejahatan. Bertahun-tahun kita melakukan kebaikan. Dibalik. Tapi sampai hari ini, saudara, orang-orang yang mengandalkan keadilan, mengandalkan Tuhan. Tuhan yang berperang bagi kami. Tuhan yang punya keadilan. Keadilan ada di tangan Tuhan. Maka dari itu saudara yang terkasih, hendaklah kita saling mengasihi. Bertahun-tahun saudara, di dalam kehidupan ini, kita diajar untuk mengasihi. Diajar untuk mengampuni. Diajar untuk memberkati. Supaya karakter kita terbentuk. Kalau kita lakukan berulang-ulang di dalam kehidupan kita, setiap firman yang kita lakukan, maka ada waktunya kita diuji. Apakah iman kita tetap bergeser? Saudara, penghakiman itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia. Engkau boleh percaya atau tidak percaya, tetapi kenyataannya semuanya di dalam genggaman Tuhan. Yesus yang mati di atas kayu salib dan mempunyai tujuan untuk supaya saudara dan saya menerima keselamatan. Pada waktu dia melakukan mujizat demi mujizat, dia dielulukan di Yerusalem. Dan di waktu berapa hari kemudian, dia disalibkan. Dia dihianati, dia difitnah, dia dikecewakan. Dia berdiam diri. Dia punya tujuan, saudara. Supaya saudara dan saya selamat. Dan melalui peristiwa kebangkitannya, seluruh dunia akan mengalami kasih dan mujizatnya. Maka dari itu, saudara, jemaat mula-mula melakukan persekutuan. Persekutuan adalah sebuah ikatan. Saudara, persekutuan itu artinya sebuah ikatan
atau persatuan yang akrab, bersahabat dalam sebuah ikatan tertentu. Jadi persekutuan orang Kristen artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, dan telah dibaptis, yang terikat dan berinteraksi satu sama lain dengan ikatan kasih Kristus. Itu persekutuan. Saudara, kita mau belajar bagaimana persekutuan jemaat mula-mula itu menjadi sebuah kebangunan rohani. Pada zaman jemaat mula-mula belum ada gereja, saudara. Tetapi yang ada adalah persekutuan. Sama yang sedang kita lakukan, yaitu family altar. Ibadah di FA. Di dalam satu persekutuan, Tuhan memberikan pandangan bahwa persekutuan itu seperti kita bekerja sama secara horizontal. Antara sesama. Saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan. Tetapi tidak saling menjatuhkan. Tidak saling menggosipi. Tapi saling mengasihi, saling memberkati, saling mendoakan. Inilah esensi persekutuan secara horizontal. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menguatkan, saling mendoakan. Tapi tidak saling menjatuhkan. Tidak saling menggosipi. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap FA. Lakukan yang seperti jemaat mula-mula lakukan. Saling menguatkan. Saling mengasihi. Kalau ada temannya yang mengalami kesulitan, diberkati. Bukan saling mencemooh. Bukan dihakimi. Tapi dikuatkan, didoakan. Itulah persekutuan yang berdampak. Kata saling itu diartikan berlomba-lomba. Mendahului bukan menunggu. Bukan menunggu orang berbuat baik pada kita, baru kita berbuat baik pada orang itu. Dengan mengundang Roh Kudus. Agar kita bisa melakukan firman. Saling mengasihi, saling memberkati, saling mendoakan, saling menguatkan. Di dalam persekutuan. Sehingga menarik hadirat Allah. Maka terjadilah hubungan vertikal. Yaitu antara manusia dengan Allah. Dan mujizat terjadi. Seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula. Terjadilah lidah-lidah api. Terjadilah sebuah lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Orang sakit disembuhkan. Orang yang mengalami sakit lepra ditahirkan. Orang buta matanya dicelikkan. Dan ini sedang terjadi, saudara. Di hari-hari pada akhir zaman ini. Dimulai dari persekutuan. Di FA, saudara. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Ada yang kena COVID, ada yang kena kanker. Melalui doa, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan mujizat terjadi. Kanker disembuhkan. Yang ketiga, jemaat mula-mula di dalam persekutuan. Ada pengajaran firman Allah. Dan memecah-mecah roti dan berdoa, saudara. Saudara, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Saudara, yang ketiga ini adalah jemaat mula-mula. Di dalam persekutuan ada pengajaran firman. Saudara, hati-hati. Hari ini pada akhir zaman ini banyak penyesat. Setiap saudara jangan mudah disesatkan. Saudara bergereja di gereja saudara yang sudah punya track record sekian lama bersama saudara. Saudara wajib percaya
Jangan mudah percaya dengan orang yang baru saudara kenal dan tidak berdasarkan firman, hanya berdasarkan dengan nubuatan-nubuatan yang tidak jelas. Saudara, berapa banyak saya mendengarkan orang ditipu, saudara. Ada pelayanan mengusir setan pakai WA, saudara. Ini bukan pelayanan lagi, saudara. Bahkan ini yang sangat menyesatkan. Pengajaran-pengajaran yang baru, yang tidak jelas. Yang keempat, saudara. Jemaat mula-mula bersehati dalam persekutuan. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul. Pasal 2, 44 sampai 47. Saya baca 44, saudara 45, kita bersaut-sautan sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara coba perhatikan. Jemaat mula-mula bersehati di dalam persekutuan. Saudara coba kita renungkan. Jemaat mula-mula adalah orang baru percaya. Mereka bisa bersatu, saudara. Ini hal yang tidak mudah, saudara. Mereka dari lapisan masyarakat yang bersosial, budaya yang berbeda-beda. Status ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, saudara. Mereka bisa bersatu. Bagaimana cara mereka bisa bersatu? Saya perlu sampaikan. Orang yang bisa bersatu adalah orang yang mau melepaskan keegoannya. Orang yang bisa bersatu adalah orang yang bersedia menanggalkan keegoisannya di dalam kehidupannya. Dia buang jauh-jauh. Dia tidak merasa bahwa dia adalah orang kaya lagi. Tapi dia merasa dia sama. Dia adalah sama bersama-sama dengan sekawan sekerjanya. Sekawan sepelayanannya. Dan Alkitab mencatat di dalam ayat 44. Orang-orang yang kaya itu mengatakan harta milikku adalah milik kita bersama. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saya percaya orang kaya pada zaman itu, dia menemukan mutiara yang lebih berharga daripada hartanya. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada hartanya. Yaitu Roh Kudus, yaitu firman Allah, yaitu keselamatan, yaitu sukacita. Orang kaya bersedia membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dan pada waktu itu jemaat mula-mula mereka bertekun bersehati di bait Allah, melaksanakan ibadah, saudara. Mereka menghargai ibadah. Mereka tahu bahwa ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah. Mereka tahu ibadah itu akan menjadikan dampak.
Dampak yang positif, orang yang sakit sembuh, orang yang mengalami kegalauan dipulihkan, orang yang mengalami keraguan-raguan akan dikuatkan. Mereka memecah-mecahkan roti, saudara. Mereka memperingatkan korban Kristus. Mereka sadar Yesus tidak berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Menebus dosa saudara dan saya. Maka dari itu mereka menghargai korban Kristus. Maka mereka melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Dengan hati. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan murni. Mereka memuji dan menyembah dari hati yang dipenuhi dengan kasih kepada Kristus. Mereka menyembah dengan sukacita. Menyembah dan memuji dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Maka ibadah itu akan berubah menjadi sebuah ledakan kebangunan rohani. Orang sakit belum didoakan, sembuh. Orang yang mengalami krisis dipulihkan. Dan terjadilah ledakan rohani. Atau terjadi terobosan. Bukan terjadi secara tiba-tiba. Melainkan terjadi karena ada suatu proses. Proses melalui mendengarkan firman. Dan merespon. Mempunyai daya respon yang tinggi. Dan melakukan firman. Dan minta bantuan dari Roh Kudus. Dengan mengundang Roh Kudus. Supaya bisa melaksanakan firman itu. Maka Allah hadir. Maka terjadilah terobosan. Dasar dari terobosan itu adalah firman Allah. Yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita bersungguh-sungguh. Melakukan kebenaran firman. Maka kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Mujizat demi mujizat. Saudara yang terkasih, mari kita pejamkan mata. Mari saudara dan saya kita renungkan kebenaran firman. Apakah saudara hari-hari ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran? Apakah saudara sedang mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam kehidupan saudara? Apakah ekonomi saudara sedang mengalami kesulitan? Apakah engkau sedang mengalami ancaman sakit penyakit? Imanmu naik turun, jatuh bangun. Mari kita merenungkan firman Allah. Jika saudara tersentuh oleh kebenaran firman, saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Sudahkah saudara mendengarkan firman dan melakukan? Sudahkah saudara mengadakan persekutuan di tengah-tengah keluarga saudara? Di dalam persekutuan kita saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan. Sudahkah kita ikut di dalam persekutuan FA? Atau saudara sudah melakukan mesbah keluarga? Atau saudara belum melakukan mesbah keluarga? Atau saudara sudah melakukan mesbah keluarga tetapi hanya dilakukan karena kebiasaan. Tidak punya kuasa. Tidak ada mujizat. Apakah di dalam persekutuan saudara bertekun dengan pengajaran yang sudah disampaikan, diajarkan melalui firman Allah. Dan firman Allah sudah saudara dengar untuk diajarkan. Tapi berhenti sampai di mulut dan saudara tidak pernah melakukan.
Apakah saudara di dalam persekutuan saudara menghargai korban Kristus? Saudara melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Saudara menghormati ibadah pada waktu beribadah di rumah. Saudara tidak berani sembarangan. Atau saudara melakukan asal-asalan. Apakah saudara sudah mempunyai kesehatian di dalam persekutuan? Di dalam mesbah keluarga. Sehati, sepikir, seperasaan. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Allah, saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Setiap saudara yang mengangkat tangan, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Kerap kali aku belum melakukan setiap firman yang saya dengar. Bahkan hanya masuk di telinga. Setelah ibadah selesai, saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebaliknya saya sering mengeluh, saya sering komplain kepada Tuhan. Mengapa doaku tidak dijawab? Bagi setiap saudara yang melakukan itu, cepat bertobat. Apakah di dalam hidup saudara sudah membangun mesbah keluarga? Di dalam mesbah keluarga, kita mendengarkan firman untuk dilakukan. Setiap firman yang diajarkan. Jangan menyembah ilah yang lain. Jangan mengambil milik orang lain. Jangan melakukan saksi palsu. Atau jangan berdusta. Apakah saudara di dalam kehidupan rumah tangga ada kesehatian? Saling menguatkan, saling mengasihi, saling menghormati. Kalau tidak, cepat bertobat. Apakah saudara di dalam kehidupan saudara pada saat saudara beribadah? Apakah saudara waktu memecah-mecahkan roti saudara hanya sekedar melakukan rutinitas tanpa menghargai korban Kristus? Setiap saudara yang mau berubah, dia menghargai korban Kristus. Benci dosa, dia menghargai korban Kristus. Jika saudara tersentuh oleh firman Allah, angkat tangan. Katakan, itu aku Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bertobat. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Di rumah-rumah, jamah. Supaya mereka semua bertobat dalam nama Yesus Kristus. Apa yang Engkau tabur, pasti Engkau tuai. Tetapi Engkau menabur kebenaran firman, Engkau akan menuai kemenangan demi kemenangan. Bagi saudara yang bersama istri, istri tumpang tangan atas suamimu. Katakan, jadilah imam yang bijaksana mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadilah imam yang penuh Roh Kudus. Diberkati seluruh aspek hidupmu. Engkau naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Para suami tumpang tangan atas istri, jadilah istri yang bijak, penolong sejati, bersama-sama membangun rumah tangga. Dan tunduk bagi suami, mengasihi suami dan anak-anak seperti mengasihi diri sendiri. Diberkati seluruh aspek hidup. Berkati suami istri, berkati anak-anak. Diberkati anak-anak kami.
Jadikan anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua supaya panjang umurnya. Dan Tuhan, Engkau ikat seluruh keluarga ini dengan tali kasih. Supaya ada damai sejahtera. Ada hadirat Allah. Ada perlindungan Tuhan. Tidak ada satu virus pun yang bisa masuk. Karena ada roh Allah menyertai. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap suami istri. Peluk suamimu. Saling mengampuni. Saling mengasihi. Saling menghormati. Saling bertobat. Supaya rumahmu disertai roh Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum. Dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan atas korbanmu Tuhan. Engkau tumpahkan darahmu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya segala kutuk-kutuk sudah dipatahkan. Kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan. Kutuk kemiskinan sudah dipatahkan di atas kayu salib. Mari ucapkan syukur. Berkat Abraham akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Kami akan naik tidak turun. Kami jadi kepala bukan ekor. Kami tidak hutang, mereka hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kami kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala sakit penyakit dipatahkan di atas kayu salib. Kami percaya. Kami dalam perlindungan Tuhan. Kami berada di tanah Goshen. Kami dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Lindungi semua jemaat House of Glory Sidoarjo. Bungkus rapat seluruh keluarga oleh kuat kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau bentengi tiap rumah-rumah jemaat House of Glory. Para imam, para penolong, anak-anak dalam perlindungan Tuhan. Dibentengi dengan kuat kuasa darah Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya. Bersama saya katakan. Amin. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur buat berkat firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan saat ini. Kami percaya firman-Mu sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di masa-masa yang susah saat ini Tuhan,
Ajar kami untuk tetap berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Dan beri kami roh ketaatan seperti seorang murid untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia, berkat urapan roh hikmat itu melimpah dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan bagi Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, kiranya Tuhan, apa yang kami tabur kami akan menuai dengan sukacita. Kelimpahan berkat-Mu senantiasa melimpah atas setiap kami. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan, kita mau bersorak-sorai sebab kasih-Nya selalu baru seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah pelayananmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.